العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am tadi yang juga bisa menjadi barometer tauhid kita. Karena Allah Ta'ala menjanjikan keamanan bagi orang-orang yang menyempurnakan tauhidnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita mengimani firman Allah Subhanahu wa taala ini. Dan jika memang kita masih punya masalah atau kita belum mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita, maka pada hakikatnya kita punya masalah dalam tauhid. Ana mau tanya, dalam kehidupan sehari-hari ada nggak orang yang dititipin harta banyak sama Allah hidupnya nggak tenang? Gimana? Banyak ya. Padahal kata sebagian orang kalau punya harta banyak hidup tenang gitu ya. Apa? Iya. Ada nggak kaidah itu? Terungkap nggak di kehidupan kita? Ya? Atau nyata ada? Berarti memang kita punya masalah dalam masalah tauhid, ya, ketika karakter kita panikan, kekhawatiran dan yang semisalnya, maka kita dapat pelajaran dari surat Al-An'am ini bahwasanya Allah berjanji akan memberikan rasa aman jika kita tidak mencampur adukan antara iman dengan kesyirikan. Ada nggak orang yang hidupnya di garis kemiskinan, kemudian hidupnya tenang, hidupnya bahagia? Ada nggak dalam dunia nyata? Dari sisi materi itu dari sisi materi menyedihkan. Dari sisi materi menyedihkan. Tapi hidupnya tenang, keluarganya kelihatannya akur, bahagia gitu. Padahal kalau kita berkunjung ke rumahnya itu air putih, artinya tidak ada sesuatu yang bervariatif dari makanan ataupun minuman, tapi senang aja itu orang, tapi bahagia aja itu orang. Ada dalam kehidupan, ada yang menunjukkan apa? Dia tauhidnya lebih bagus daripada orang yang punya harta, punya kekuasaan, punya jabatan, tapi gelisahan, panikan gitu ya. Gelisah, panik dan seterusnya.
Baik. Eh, orang bohong, orang berbohong, ada hubungannya nggak dengan tauhid? Ketika orang punya karakter pembohong, ada hubungannya dengan tauhid dia yang bermasalah? Ada nggak? Ada. Karakter pembohong itu faktor utamanya dia punya masalah dalam tauhid, dia punya masalah, ya, sehingga dia berbohong. Kalau dia nggak punya masalah dengan tauhid, dia akan berjalan sesuai dengan sesuatu yang sudah Allah tentukan. Ya, misal gini, kita ambil contoh misalnya pedagang, sebagiannya untuk melariskan dagangannya, itu sebagian pedagang bohong, sebagian pedagang menggunakan kebohongan, benar nggak? Ah, untuk mewariskan sebagian dari barang dagangannya, maka pedagang bohong, pakai konsep bohong. Ini ada di dalam dunia nyata. Banyak pedagang bohong untuk apa? Untuk membuat laku barang dagangannya. Ini punya masalah nggak dalam tauhid? Ada hubungannya sama tauhid nggak? Ada nggak? Ada. Ada berhubungannya dengan tauhid. Kalau tauhid dia benar, itu tauhid itu akan mengatakan nggak perlu bohong, kalau emang sudah jatah saya akan ada yang beli. Karena dia tauhidnya rusak, jadi dia harus bohong. Jadi dia harus bohong, dia harus nipu, ya, dia harus culas, gitu, dan seterusnya. Ya, semua dosa itu ada hubungannya dengan kesyirikan atau dengan tauhid dan syirik. Semua dosa ada hubungannya dengan itu. Orang berzina atau orang melakukan dosa sendiri itu punya masalah nggak dengan tauhid? Ada kaitannya nggak dengan tauhid? Ada hubungannya? Iya. Ketika dia maksiat sendiri, maksiat apapun yang dia sendiri yang melakukannya. Terus pertanyaannya, ada nggak hubungannya dengan tauhid? Ada nggak? Ada, jelas ada. Berarti dia punya masalah dalam tauhid. Kalau dia nggak punya masalah dalam tauhid, mau sendiri, keramaian, nah, dia akan berusaha taat sama Allah. Tapi ketika dia punya masalah dengan tauhid, seolah-olah dia hidup sendiri, nggak ada siapa-siapa, maka dia maksiat di situ. Berarti dia punya masalah dalam tauhidnya. Allah Maha melihat, mencatat, dan seterusnya. Gitu jemaah. Jadi semua punya hubungan dan keterkaitan dengan tauhid. Semuanya, semua. Orang takut punya anak banyak, ada masalah gak dengan tauhid? Hah? Makanya subhanallah, Allah Akbar ya jemaah. Inilah fungsinya belajar ilmu agama. Antum lihat surat Al-Isra ayat 31.
Allah Ta'ala melarang orang tua untuk membunuh anak-anaknya, dan rata-rata membunuh anak itu khasyata imlaq, takut gak bisa ngasih makan, takut gak bisa bertanggung jawab, takut gak bisa memberikan pakaian, dan seterusnya. Kemudian Allah mengatakan, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Antum harus luruskan tauhid antum yang membuat dibunuh karena ketakutan tidak bisa berikan nafkah. Maka Allah katakan, saya yang kasih nafkah itu saya, bukan antum. Ya, yang jamin nafkah untuk keluarga antum tuh saya, bukan antum. Gitu. Saya. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Dan antum juga yang jamin rizkinya adalah saya, kata Allah tuh. Itu ya. Jadi kalau ada orang dasar nggak membunuh anak atau takut punya banyak anak, dasarnya takut, nggak punya kemampuan untuk menafkahi, maka dia punya masalah dalam tauhid. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Ya. Tauhid, kalau Allah adalah sang pemberi rezeki, Allah sudah jamin, dan seterusnya. Gitu. Jelas ya? Semua ada hubungannya dengan tauhid dan kesyirikan. Ketika tauhid seseorang bagus, ya bagus ya. Ketika tauhid seseorang itu bagus, ya bagus, tinggi, dan kesyirikannya nihil, maka dia akan menjadi orang yang paling berbahagia di bumi ini. Kita lanjutkan perkataan Syekh Abdul Razak dalam tulisannya ini. Beliau mengatakan, kalau tauhid adalah sumber utama membersihkan jiwa, maka demikian juga dengan lawannya, kesyirikan, sumber utama yang merusak jiwa. Maka sampai kapanpun ya orang-orang di luar Islam itu nggak bisa membersihkan hatinya, nggak bisa membersihkan jiwanya, ya, karena noda terbesarnya belum hilang. Ya, noda terbesarnya belum hilang, yaitu kesyirikan. Kemudian penulis membawakan firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 65. Kata Allah, walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepada Anda, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ilal ladina min qablika, dan isi wahyunya sama seperti yang disampaikan kepada utusan Allah sebelum Anda. Isi wahyunya sama. Isinya yaitu lain asyrakta, kalau pelaku kesyirikan itu adalah Anda, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau misalkan pelaku kesyirikan itu adalah Anda yang sebagai manusia terpilih menyampaikan amanahnya Allah, jika pelaku kesyirikan itu Anda, maka kata Allah, la yahbatanna amaluka, la yahbatanna amaluka. Kalau pelaku kesyirikan itu adalah Nabi, maka Allah enggak pandang bulu, Allah juga akan menghapus amalnya. Ya,
Kalau kesyirikan itu pelakunya Nabi, dihapus amalnya, apalagi selain Nabi. Baik. Ada yang mau tanya sampai sini? Silakan. Sampai sejauh mana sih kita itu boleh merencanakan sesuatu. Jadi kita itu nggak mengambil apa namanya haknya Allah yang maha merencanakan. Iya. Sampai sejauh mana kita boleh merencanakan sesuatu? Ada tafsir fihi tafsir, ada perincian. Dalam hal apa? Dalam hal duniawi atau dalam hal agama akhirat? Gitu. Untuk hal apa? Itu diperinci. Kalau dalam hal duniawi, anjurannya justru Nabi bilang apa? Nabi bilang apa? Untuk perkara dunia, lihatlah orang yang di bawah kita. Kalau untuk perkara dunia, itu Nabi bilang itu. Jadi kalau yang antum maksud adalah rencana obsesi dunia, ya, obsesi duniawi, maka dapat anjuran perkataan dari Nabi SAW, lihatlah ke bawah untuk urusan dunia. Itu bimbingan Nabi SAW. Dalam urusan dunia itu merencanakan atau punya schedule banyak gitu ya. Maka Nabi mengarahkannya lihat ke bawah. Bahkan Nabi bersabda dalam hadis yang lain, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa ajmi'il yas, putus asalah terhadap apa yang dipunya oleh manusia. Luar biasa. Padahal putus asa dilarang. Tapi ini satu putus asa yang dibolehkan dalam Islam. Itu Nabi yang mengatakan, putus asalah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Gini, kalau tadi schedule atau rencana hidup kita adalah berbicara duniawi, akan ada yang dikerjain nggak? Akan ada yang dikerjain, akan ada yang dikorbanin, oke? Tenaga, waktu, dan seterusnya. Ada efek negatifnya enggak? Ada efek negatifnya enggak? Banyak. Ibadah nggak maksimal, banyak nggak taunya tentang urusan agama, gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa ajma'il yas, putus asalah terhadap apa yang dipunya oleh manusia. Ajib ya. Oh iya itu. Gini loh, kalau misalnya nih saya ngelihat Mas Kartono nih, ya kan? Mas Kartono punya rumah 3, ya kan? Yang dia pakai 1, kendaraannya lengkap, ada mobil, ada motor. Itu kalau kita ngelihat begitu, kata Nabi, putus asa terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Kalau enggak, akan kita kejar caranya bagaimana bisa punya rumah 3 itu. Bagaimana bisa punya kendaraan di mana? Di rumahnya gitu. Gimana caranya? Kenapa dikatakan putus asalah? Putus asalah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Karena kita tercipta untuk ibadah. Nanti pada akhirnya, karena kita merasa saya juga bisa, saya mampu, apa yang terjadi? Akhirnya kita lalai dari ibadah,
lalai daripada ibadah. Makanya ketika Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang lain, mal fakhru aksya alaikum, saya nggak takut kalian miskin. Ya, kata Nabi, saya nggak takut kalian miskin. Justru yang ditakutin oleh Nabi apa? Allah bukakan dunia buat antum. Itu yang Nabi khawatirkan. Allah bukakan dunia buat antum. Terus Nabi bilang apa? Fa tanafusuha kama yatanafasuha. Kalian akan korbankan segalanya untuk dunia itu. Sebagaimana orang-orang terdahulu itu mereka binasa karena hidupnya, obsesinya, skala prioritasnya dunia. Itu. Tapi kalau misalnya yang antum maksud mewacanakan jadi orang soleh, jadi hamba Allah yang bertakwa, maka itu harus diwacanakan. Gimana caranya? Gimana caranya bisa seperti si fulan yang menjaga sholat lima waktu tepat pada waktunya, kemudian si fulan yang punya akhlakul karimah kepada keluarganya. Nah, ini itu harus diwacanakan. Ini kenapa nih? Ini kok bisa begini? Gimana caranya saya bisa seperti itu? Gitu kurang lebih, Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Tinggi. Iya. Iya. Butuh kerja keras. Sekarang gini, nggak apa-apa kita diskusi Pak ya, belajar. Ana mau tanya sama antum, apakah orang yang kerja keras, mati-matian, banting tulang katanya gitu ya, tulangnya dibanting-banting gitu ya, hasilnya sesuai dengan ekspektasinya? Nggak semuanya kan? Nggak semuanya kan? Ada nggak yang kerjanya cuman dari jam 7 pagi sampai jam 9, tapi rezekinya banyak? Sebenarnya rezekinya yang Allah kasih bukan berupa materi, kita lihat materinya juga biasa aja, tapi Allah kasih rezeki di hatinya, Allah kasih ketenangan di hati. Gitu. Ketenangan ini nggak bisa dibayar karena Allah yang kasih. Hatinya tenang, nyaman, tentram. Gitu. Baik. Ala kulli hal, pondok-pondok pesantren misalnya, atau sekolah-sekolah yang dominan pelajaran agama, yang kita dapati mungkin sebagiannya berbiaya banyak mahal, sebagiannya berbiaya mahal. Tapi kalau kita melihat secara umum atau secara lebih luas lagi, ternyata ada juga yang terjangkau. Bahkan ada juga yang gratis, non biaya. Gitu. Berarti menunjukkan ini ada solusi. Ada pondok yang biayanya enggak apa? Enggak selalu tinggi, ya kan? Ada pondok yang tinggi, ada pondok yang sedang, ada pondok yang apa? Sama sekali nggak ada, free gitu ya. Nah, sebenarnya masalah itu timbul karena kita nggak ngerti. Masalah itu timbul karena kita mau nurutin hawa nafsu. Itulah masalah. Itu masalah. Gitu. Misalnya kita lihat tadi kita bahas, apakah kerja keras itu akan jadi solusi? Enggak juga. Tetap aja nunggak sekolahnya. Hah? Bayar sekolahnya tetap aja nunggak. Enggak. Bukan artinya kita nggak usaha, kita nggak ikhtiar. Kita tetap usaha, kita tetap ikhtiar. Gitu. Iya, betul. Berarti kita memang harus benar-benar memanage hidup kita. Nih Pak, jamaah. Kita kan ini apa namanya? Berusaha untuk mengikuti salaf kita.
Sahih ya. Sekarang antum cari salaf antum yang kerja dari Senin sampai Jumat. Terus durasi waktunya. Gitu. Gak usah jauh-jauh deh. Kita nggak usah tengok salaf kita kejauhan. Kita lihat ulama. Syekh Albani itu punya servis jam berapa lama? Sehari berapa lama? 4 jam paling lama, itu paling mentok 4 jam. Itu paling mentok tuh 4 jam. Setelah itu dihabiskan waktunya di maktabah, perpustakaan. Ya. Dan ternyata ini konsep cari rezeki materinya salaf kita. Itu salaf kita. Jangan sampai disalahpahami ucapan ini berarti kita nggak perlu cari nafkah. Kita cari nafkah sekedarnya aja. Antum cari nafkah mati-matian juga nggak punya apa-apa. Hah? Berangkat sama kayak orang-orang jam 7 ya. Pulangnya sama kayak orang-orang jam berapa? Jam 5. Sama juga kayak orang-orang kismin-kismin juga kan. Hah? Miskin-miskin juga. Iya kan? Pergi dari rumah, itu anak-anak kecil nih segede gini. Tidur, masih tidur. Kita pulang dia lagi mangap. Dia ditungguin di kasur kita tuh. Ternyata abinya belum pulang. Ternyata ayahnya belum pulang. Begitu aja hidupnya. Ya, begitu aja terus ya. Bertahun-tahun, puluhan tahun. Kontraktor aja hidupnya. Kontrak sana, kontrak sini. Ya. Nah, ini konsep yang harus diedukasi, diedukasi. Ada lagi yang mau tanya? Ada ya? Oke, kalau ada kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Semoga Allah Jalaluhu memberikan nikmat berikutnya untuk kita. Nikmat bisa terus mentaati Allah pada sisa usia kita di atas permukaan bumi ini. Dan semoga Allah izinkan lisan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah di penghujung usia kita masing-masing. Semoga Allah selamatkan kita dari sisa kubur dan sisa api neraka. Dan semoga Allah tempatkan kita di surga Firdaus. Amin, Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.